Shalom dan selamat bertemu kembali dalam siri program podcast Perspektif. Satu lagi program terbitan Hope Channel Asia Tenggara yang kami bawakan istimewa khas untuk Anda semua, membincangkan topik-topik semasa, topik-topik yang mungkin relevan dan mungkin topik yang saya percaya ada perasaan ingin tahu untuk sama-sama berbincang dan mempelajari mungkin kebenaran-kebenaran baru melalui perspektif yang kami tawarkan, perspektif daripada firman Tuhan. Ya, dan bagi Anda yang sudah pun bersiaran bersama-sama dengan kami pada kali ini, jangan lupa untuk teruskan berhubung dengan kami dalam ruangan komen. Anda boleh kemukakan pertanyaan dan persoalan tentang topik yang kita akan bincangkan pada podcast kali ini, dan jangan lupa untuk hashtag perspektif, hashtag perspektif ejaan dalam bahasa Melayu dengan tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Oke, bersama dengan saya di studio sekali lagi saya mengalu-alukan sahabat saya Pendeta Dr. Gerard Bernard Sepati yang merupakan pensyarah di Fakulti Pengajian Agama di Asia Pacific International University di Thailand ini. Ya, apa kabar Pendeta? Sudah bersedia dengan perbincangan kita, perspektif kita pada kali ini. Yes. Ya, perspektif ini sebenarnya datang dari ilham. Saya datang daripada satu perumpamaan dalam bahasa Melayu, seperti katak di bawah tempurung. Karena katak yang berada di bawah tempurung itu perspektifnya di sana sahaja. Ya, apa yang dia lihat kegelapan, dia coba melompat-lompat tetapi terkongkong, terhad. Ya. Jadi kita tidak mau seperti katak di bawah tempurung. Kita mau memperkembangkan perspektif kita. Perspektif itu datang daripada kedudukan yang berbeza-beza. Melihat sesuatu yang sama tetapi kedudukan yang berbeza, akhirnya kita datang kepada kesimpulan yang mungkin tidak tepat ya, ataupun mungkin berbeza, tetapi apapun yang kita tawarkan adalah perspektif dari firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang judi. Satu topik yang menarik. Judi, ada rakan saya yang selalu mengatakan judi itu satu investment, pelaburan jangka pendek. Ya, adakah judi itu dari perspektif firman Tuhan? Bagaimana kita melihat perjudian itu? Karena ramai yang coba untuk rationalize ya judi. Tidak mengapa, tujuannya baik, ya, caranya singkat, kita tidak perlu bersusah payah, tetapi hasilnya lumayan. Oke, jadi topik yang menarik. Jadi pastikan Anda berhubungan dengan kami melalui ruangan komen ataupun berhubung terus dalam WhatsApp kami di nomor WhatsApp tambah 66901888773. Saya ulang, tambah 66901888773. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sekali lagi dapat bersiaran dalam podcast Perspektif. Dalam episode kali ini kami akan berbicara tentang judi dan apa kesan akibatnya dan bagaimana firman Tuhan berbicara mengenai perjudian ini. Kami mohon agar Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dari surga agar kami boleh membuat keputusan yang begitu penting di dalam hidup kami, menuruti firman Tuhan dan percaya Tuhan akan menyediakan segala keperluan kami apabila kami mempertahankan kebenaran Tuhan dan seterusnya menuruti segala perintah dan kehendak Tuhan. Kami doakan semoga teman-teman rakan yang bersiaran, mendengar dan menonton program pada kali ini, mereka juga akan diberkati dan menerima bahagian berkat daripada firman Tuhan yang kami akan bicarakan. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dr. Gerard, judi adalah pelaburan jangka pendek. Apa pandangan? Saya tidak setuju. Kurang setuju. Oh, bukan kurang, tapi saya tidak setuju. Tidak setuju sama sekali. Sebab kalau kita lihat, kalau kita lihat apakah itu pelaburan jangka pendek ataupun jangka apapun jangkanya lah ya. Judi itu sendiri merupakan satu hal yang sudah pun diharamkan dalam perspektif agama yang lain. Nah, apakah itu
sesuatu yang kita masih mau lihat, itu satu hal yang lain lagi lah. Bagaimanapun kalau kita lihat dalam perspektif judi ini, itu pun sudah dikawal ketat oleh perundangan juga, agar tidak menjadikan satu beban ataupun satu masalah sosial kepada community yang mungkin ketagih dengan itu semua. Sebab kalau kita lihat kepada sudut pandang uang sahaja, menerima uang banyak, itu pun kalau beruntung ya. Sebab judi ini dia bukan sesuatu yang ada patternnya, tetapi dia adalah sesuatu yang kemungkinan satu di antara berjuta-juta, ataupun mungkin bertriliun, berbilion, berpuluh juta kemungkinan. Jadi kalau kita lihat itu adalah investment, dan saya pikir itu bukan satu investment. Sebab kalau kita katakan investment, dia ada patternnya di sana. Kalau kita lihat kepada patternnya itu, walaupun ada kerugian, tapi kita mengetahui bahwa akan ada dasar yang mengawal selia perjalanan investment tersebut. Tapi judi tidak ada. Kita juga harus paham ya, pelaburan itu capitalnya tetap ada. Jadi maksudnya uang yang kita laburkan itu ada. Dan kita tahu dia akan bertambah, tetapi modal kapitalnya itu akan kekal jadi itu adalah pelaburan yang sehat. Tetapi perjudian ini dia punya risiko pelaburan itu adalah mau kata 50-50, mungkin lebih daripada itu karena kalau kena ada pulangan, tapi kalau tidak kena, modalnya, kapitalnya terus lesap. Dan pelaburan ataupun perjudian ini, saya setuju tadi, ia merupakan sebenarnya adalah satu ketagihan. Sama seperti ketagihan benda-benda lain, dada, pornografi, dan sebagainya. Karena di minda itu, kalau saya tidak berjudi, ada satu yang kurang. Dan of course seperti yang saudara-saudari sedia maklum, teman-teman, judi datang dalam pelbagai bentuk dan satu bentuk perjudian yang paling aktif, yang paling menjadi satu norma kepada masyarakat dewasa ini adalah nombor ekor, nombor ekor, 4 ekor, 6 ekor. Bukan 6 ekor, 6 digit, 4 digit, 8 digit kah, berapa digit semua, jackpot kah, dan sebagainya. Dan of course kalau extend yang lebih besar, mengunjungi kasino dan di sana ada pelbagai bentuk perjudian, permainan, alat-alat yang kita boleh perjudikan untung nasib kita dengan memperjudikan risiko wang ringgit kita itu, sama ada untuk memperoleh pulangan, keuntungan, ataupun akan hilang. Dan akibatnya kita lihat salah satu, kalau biasanya perjudian yang besar mengakibatkan orang rugi sampai jutaan, ribuan, jutaan, bahkan mungkin ada yang sampai bilion. Akhirnya mereka membunuh diri. Dan masalahnya juga kalau mereka belum membunuh diri, barangkali mereka mau meminjam, dan biasanya tempat peminjaman yang paling mudah untuk diperoleh adalah daripada Abang Long. Dan di sana juga menjadi masalah juga di negara kita sendiri. Karena saking ketagihnya dengan amalan itu sudah menjadi satu tabiat. Jadi mereka tidak dapat menerima hakikat yang kalah, kalah dan berhutang, dan akhirnya meminjam. Dan kita sebutkan tadi, membunuh diri itu mungkin sudah satu pilihan yang paling ekstrim, yang pilihan terakhir. Tetapi the immediate effect dalam keluarga bagaimana? Dia memberi impact yang negatif. Kalau sekiranya mereka tidak mempunyai apa-apa reward ataupun pulangan daripada perjudian ataupun pembelian digit tersebut, mungkin permulaannya mungkin tidak kelihatan dengan besar. Tapi kesannya itu, apabila dia sudah sampai ke tahap di mana
dia harus membeli pada hari itu. Kalau tidak membeli, dia merasa harinya tidak lengkap. Ataupun bila sedang jadi parah ini, mereka akan mengasingkan uang Rp100 untuk bulan tersebut. Dan masalahnya Rp100 itu kalau tidak ada pulangannya apa-apa, dia lesap begitu saja. Bukankah baik kalau digunakan Rp100 itu untuk belanja dapur, ada lagi makanan yang sedap. Itulah dia punya keutamaan itu ya, karena dia tidak seperti yang Dr. Gerard sebutkan tadi, tidak lengkap harinya. Dan perjudian ini dia sangat frequent, dia selalu dia punya frekuensi itu dalam satu minggu mungkin sampai 3-4 kali cabutan ya. Dan of course kalau kita mengunjungi kasino dan sebagainya, it's unlimited ya, jadi kita boleh mengunjungi setiap hari pun boleh, berbekalkan dengan uang ringgit yang seharusnya kita boleh salurkan kepada benda yang lain yang lebih bermanfaat dan berfaedah. Jadi mungkin tidak dirasai kalau mungkin sudah allocated ya, Rp100 untuk nomor ekor ini. Tetapi dari segi jangka panjangnya saya percaya ada kesan emosi, ada kesan kewarasan, dan dari segi mungkin ekonomi dalam keluarga ya, karena kita ada kekangan, kita ada cabaran dalam ekonomi, dan kalau kita salah melaburkan uang ringgit itu, dia akan membawa kepada satu konflik dalam keluarga itu ya. Iya, dia sudah semestinya dia akan membawa konflik dalam keluarga, terutamanya apabila mereka tidak mempunyai ekonomi yang baik di dalam keluarga. Dan saya pikir kalau kita lanjutkan lagi kesannya dalam keluarga ataupun dalam individu itu sendiri, dia akan membawa kepada satu situasi di mana dia mahu cepat kaya, cepat mendapat uang. Yes. Ya, walaupun mungkin kita tidak dapat melihat secara ilmiahnya connection antara ya skim cepat kaya dan ini semua. Ini mungkin skim cepat kaya juga lah, tapi kita boleh juga melihat kepada koneksinya. Apabila seorang itu ingin cepat kaya, dia akan juga mahu mencoba dengan beraninya hal-hal yang lain selain daripada itu, sebab dia mahu pulangan yang cepat dan besar. Dan saya pikir itu juga hal yang menjadi masalah terhadap individu juga, sebab dia akan perlahan kan kalau kita melihat kepada tabiat ini, dia bukan satu malam sahaja. Dia sedikit demi sedikit. Ada yang rate of dia punya kejatuhan itu cepat. Tapi ada juga yang mungkin 1% sehari, 1% sehari, ya, dan lama-lama dia akan terjerumus kalau dia tidak berhati-hatilah. Tadi Dr. Gerard menyebutkan tentang cepat kaya, ya, cepat kaya, dan itulah sebenarnya, ya, itu adalah karena ada kekangan dalam sosioekonomi masyarakat, dan ada juga mungkin mengambil jalan mudah karena tidak mau bekerja dengan mengeluarkan usaha peluh dan keringat, dan mungkin perjudian ini dirasakan merupakan jalan singkat. Dan cepat kaya itu sendiri sebenarnya faktor utama yang mendorong kepada orang ingin cepat kaya adalah uang. Saya ingin membacakan ayat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 ini. 1 Timotius 6 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi apa yang dinyatakan oleh ayat ini sekali lagi keutamaan kita. Apakah kita mencintai dan mengutamakan uang ringgit semata-mata sehingga kita sanggup diperhambakan oleh uang ringgit itu. Dan jalan pintas kita adalah
untuk lebih menumpukan kepada cara yang paling cepat, perjudian. Ya, perjudian. Kita tahu premis perjudian ini sebenarnya berlesen. Ya. Mereka ada lesen. Di Thailand ini judi merupakan satu perniagaan kerajaan Thai yang resmi, yang terbuka, sehingga ramai yang menjual nomor-nomor itu, tiket-tiket itu secara terbuka, ya. Dan mereka hanya ada satu yang mereka jual, ya. Dan mereka tidak benarkan pengoperasian premis nomor ekor, ya. Jadi bagi mereka it is legal, satu yang dibenarkan, satu yang berlesen, ya. Dan di Malaysia juga. Ya. Tetapi kita berbicara dari segi moral, ya. Dan ramai seperti yang Dr. Gerard sebutkan, agama yang sebenarnya sudah pun mengharamkan judi ini. So dalam konteks ayat ini, bagaimana pandangan Dr. Gerard? Saya melihat bahwa cinta uang ini adalah satu prinsip yang dekat dengan judi. Walaupun Alkitab sebenarnya tidak menyentuh langsung saya cari juga mengenai perjudian. Bagaimanapun kita boleh melihat prinsip motivasi dan juga prinsip kesan daripada perjudian itu tidak alkitabiah. Sebab yang pertama, kita mau bergantung sepenuhnya kepada uang, bukan kepada iman, kepada Kristus yang memelihara kita. Yang kedua, dari segi kesannya adalah di mana apabila kita sudah ketagihan dengan itu semua, maka kita tidak lagi menjadikan Tuhan itu sebagai yang terutama, tetapi uang itu pula yang terutama, cinta uang. Jadi di sanalah kita melihat bagaimana prinsip itu sendiri dari segi Alkitabnya tidak memenuhi syarat untuk mengiyakan perjudian itu. Dan kalau kita lihat ayat sebelum yang kita baca sebentar, ayat 10 kan, ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya, dari itu cinta uang itu ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini adalah prinsip yang kita boleh lihat kesan daripada satu-satu ketagihan. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang belum ketagihan dari segi mencintai uang ini? Saya pikir kita jangan bermain-mainlah dengan keadaan yang boleh membentuk tabiat yang tidak baik ini, sebab dia akan ke arah ke sana. Contohnya, apabila kita sudah tidak cukup uang, kita tidak ketagihan dia barangkali, tapi kita tidak cukup uang, kita pergi yang cepat kaya itu kita tertipu. Kita meminjam daripada abang itu, abang long, kita diugut sehingga melibatkan keluarga kita dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita tidak tahu mau pergi kemana pula. So di sanalah saya pikir ada juga prinsip Alkitabnya yang perlu kita lihat. Seperti yang saya tekankan tadi, dari segi moral, ya, dan kesannya terhadap diri kita sendiri, keutamaan kita, dan mungkin hubungan kita dengan keluarga kita, dengan masyarakat, dan of course hubungan kita dengan Tuhan. Pasti ada kesannya, ya, karena kita sudah seakan-akan menafikan bahwa Tuhan bersiap untuk membekalkan kita dengan segala bentuk berkat yang kita perlukan. Iya, saya percaya. Dan saya teruskan dengan ayat dari Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18, firman Tuhan menyatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk beroleh kekayaan. Dan kita mencari jalan mudah untuk mencari kekayaan dengan tidak perlu pun mengeluarkan segala kekuatan kita. Orang kata memperjudikan nasib kita. Kalau kena, kenalah. Kalau tidak kena,
coba lagi. Bagaimana Dr. Jerat melihat ayat ini? Ya seperti itu juga ya. Nah. Dan saya ingin kaitkan ini juga dengan Matius 6 ayat 33. Di sana kita melihat carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kita kaitkan dengan ayat 18 Ulangan 8 ini. Kita ingat kepada Tuhan yang memberikan apa yang kita perlukan. Jadi kita cuma perlu mendahulukan Tuhan. Yes. Dan Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan memberkati masa kita, kekuatan kita, kesehatan kita, supaya boleh melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan kehidupan yang baik, keselesaan yang cukup. Ya, kita ada hasrat. Ya. Dan kita ada keperluan. Ya, kita ada keinginan, kita ada keperluan. Tetapi kita tidak ada kesabaran. Dan ramai yang memilih untuk terjebak di dalam perjudian ini, walaupun mengetahui risikonya besar, nilainya tinggi, tetapi kalau sudah dibenarkan ya diri kita untuk meneruskan, dan akhirnya nanti menjadi satu tabiat, ketagihan, dan sebenarnya kerugian kita itu kalau kita nilai lebih. Ya mungkin orang yang sudah berjudi selama puluhan tahun, mereka sudah boleh membina mungkin beberapa buah rumah banglo. Ya kan? Ya, tetapi apa yang penting adalah kita menafikan janji bahwa Tuhan akan menyediakan. Ya. Dan kita perlu bersabar dan ya gunakanlah segala kekuatan, tenaga, keringat, akal, pikiran yang Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja. Dan saya percaya bekerja itu merupakan satu yang lebih berkat. Ya, dan fokus dengan kerja ya, fokus dengan keluarga, dan fokus dengan perkembangan dan pertumbuhan rohani kita, perhubungan kita dengan Tuhan. Dan perkara-perkara lain itu tidak akan distract, tidak akan mengganggu tumpuan kita kepada apa yang penting. Nah, satu lagi Dr. Jerat, sebelum kita membuat kesimpulan, rumusan kita, Pengkhotbah 5 ayat 10. Okay. Pengkhotbah 5 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai uang, tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Wah, sangat tegas. Ayat ini mengatakan kalau fokus keutamaan kita itu sudah lari daripada Tuhan, dan cinta akan uang dan kekayaan itu, atas apapun saja motivasinya, pendorongnya, tapi yang penting kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, maka kita tidak akan puas. Iya, saya ingin menambah juga di sana. Ayat yang sama juga di sana. Kita lihat kan, ayat yang seterusnya, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya. Ayat yang seterusnya, enak tidurnya orang yang bekerja. Ya, amen. Baik yang makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Dan saya pikir di sini Tuhan menjaga mereka, memberikan tidur yang lena, tidur yang baik kepada mereka yang benar-benar ikhlas, jujur dengan pekerjaannya di sana. Dan yang mempunyai uang itu, kita juga harus, kita memberikan kredit kepada mereka sebab usaha mereka. Yes. Tapi pada masa yang sama juga, kalaulah uang itu menjadi Tuhan ataupun menjadi yang terutama dalam hidup, apabila mereka pergi nanti, siapakah yang akan menikmatinya seperti dikatakan oleh pengkhotbah di sini ya. Saya tepat sekali ya, karena uang yang kita perolehi daripada pekerjaan kita itu adalah uang berkat, itu adalah ganjaran, itu adalah satu kenikmatan yang kita perolehi hasil daripada kita bekerja. Kita tahu kita sudah memberikan yang terbaik dan Tuhan memberkati kita. Dan dengan pekerjaan itu kita tidur lena, kita menikmati
buah daripada hasil yang kita tanam. Manakala saya juga sering mendengar ya, walaupun mereka memperoleh uang dengan singkat melalui judi itu, nombor ekor ini, tapi sering mereka akan katakan sebenarnya pendeta, uang ini dia agak panas karena dia bukan uang berkat ya. Jadi sebenarnya kita tidak akan sedar, dia akan habis begitu saja. Ya, jadi mereka pun ada conscience, ada kesadaran akan uang yang diperoleh seperti itu. Ya. Tetapi oleh karena sudah menikmati lah, saya rasa aktiviti itu mungkin sudah begitu mengasyikkan, menyeronokkan, dan itu sebenarnya sangat sukar untuk dihentikan. So mungkin apakah nasihat terakhir mungkin yang ingin kita berikan kepada kawan-kawan, teman kita, keluarga kita yang masih lagi merasakan ini adalah peleburan jangka pendek. Saya ingin mengulangi ayat dalam Matius 6 ayat 33 itu. Saya pikir disitulah kita boleh melihat satu prinsip bagaimana kita mau hidup dalam situasi seperti itu. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberikan apabila kita mendahulukan Dia. Dia akan memberikan semua yang kita perlukan. Yesus mengatakan jangan risau akan hari esok, dan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Sebab Tuhan akan memberikan apa yang cukup. Dan saya pikir kecukupan itulah yang lebih penting. Dan kalau kita mahu mencoba-coba dan jangan coba. Hati-hati, kita boleh sebab mereka pilihan mereka itu kita boleh katakan hati-hati sahaja, jangan sampai sangat-sangat terjebak. Tapi kalau bolehlah hentikan. Hentikan. Jangan teruskan. Ya, begitu juga saya rasa sekali lagi. Walaupun aktiviti ini tidak ditegah dan tidak dilarang secara undang-undangnya, premis itu diberikan lesen dan sebagainya. Aktiviti itu sendiri ya, dari segi moral conscience kita, penilaian moral kita ini, kesadaran kita adalah sesuatu yang salah. Alkitab tidak address isu judi ini secara terus, tetapi sudah prinsip-prinsip itu yang saya percaya harus memberikan sedikit kesadaran bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan janji Tuhan untuk memberkati kita. Kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, ya, menikmati apa yang Tuhan berikan, anugerahkan, berkati kita, dan percaya Tuhan akan memberikan lebih sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai juga dengan masa yang terbaik untuk hidup kita, ya. Jadi belajar bersabar. Amen. Yang belum, jangan coba. Ada satu lagu dari Saleh Yakob. Coba, jangan coba. Tak pernah rasa. Ya, jadi coba, jangan coba. Oke, kita sudah sampai ke penghujung bicara podcast perspektif kita pada kali ini, Dr. Gerard. Terima kasih. Sekali lagi kita akan bersama lagi dalam episode yang seterusnya dengan topik-topik yang lebih hangat, mungkin lebih provokatif ataupun sebagainya. Ya, jadi bagi Anda yang masih ada pertanyaan, yang masih lagi keliru, mungkin ada mau lebih mengetahui lebih lanjut tentang isu judi ini, boleh hubungi kami melalui ruangan komen di hoptv.malay ataupun Hop Channel Asia Tenggara dalam halaman Facebook kami, dan juga di YouTube kami Hop Channel Asia Tenggara, dan untuk menghubungi kami terus dalam nomor WhatsApp tambah 66 901 88 8773. Saya ulang, tambah 66 901 888 773. Jangan lupa di ruangan komen typekan hashtag perspektif, ejaan dalam bahasa Melayu, dan tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa, Dr. Gerard. Mari kita berdoa. Tuhan di syurga, terima kasih sebab Engkau pada podcast dan perbincangan kali ini telah menunjukkan kepada kami bahwa
dalam hidup ini Engkau dan kerajaan-Mu adalah yang terpenting. Dan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami itu adalah untuk hidup sederhana dan juga berpuas dan berserah kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Sekiranya kami merasa tergoda untuk mencobai judi dalam hidup ini, biarlah Roh Tuhan akan menyadarkan kami, moral kami, agar kami tidak melanjutkannya, tidak membiasakan tabiat yang kurang baik. Biarlah kami akan sentiasa juga berserah kepada Tuhan. Kami serahkan ini ya Tuhan kepadamu, agar Engkau memberkati para pendengar, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam keputusan mereka. Yes. Kami serahkan ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah pun bersama-sama dengan kami dalam perspektif kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Sehingga itu, semoga Tuhan terus memberkati. Melihat dari perspektif berbeza, kami yakin dengan perspektif firman-Nya. Haleluya.